teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial buat teman-teman bagaimana cara membongkar box CVT agar teman-teman semuanya, bagi yang pemula yang belum pernah membongkar, bisa tahu bagaimana cara tahap-tahap step by step membongkar box CVT supaya teman-teman semuanya bisa melakukan servis atau perawatan rutin pada motor matic teman-teman semuanya. Oke. Jadi sekedar informasi atau pengetahuan teman-teman yang saya bagikan bahwa motor matic itu sebenarnya kita wajib melakukan servis atau pembersihan serta pemberian grease pada bagian-bagian tertentu di komponen matic agar untuk memperpanjang usia pakai dari spare part di bagian CVT ya. Jadi untuk Yamaha, untuk grease ataupun pelumasnya itu ada dua ya teman-teman. Jadi untuk pelumas sekunder dan primer seperti ini dua ini. Jadi untuk bagian primer ini biasa digunakan untuk bagian rumah roller dan sekundernya dipakai untuk bagian mekanisme kopling ganda. Jadi untuk pemeriksaan jangka ini berkala dari motor matic itu sekitar 4 bulan atau 6 bulan tuh wajib kita bersihkan CVT-nya. Ada kotor-kotoran ataupun minyak-minyak semuanya harus bersih, dan kita berikan pelumas di bagian komponen-komponen CVT-nya. Jadi kebetulan pada hari ini saya akan melakukan pergantian, bukan hanya melakukan servis berkala tapi pergantian untuk fan belt. Jadi saya sudah menyiapkan fan belt. Ini saya beli merek Aspira. Jadi motor yang akan saya bongkar, saya pasang ini motor saya Vino 125. Jadi saya beli fan belt milik Vino merek Aspira. Pergantian roller. Jadi saya menggunakan roller 9 gram ya teman-teman. Saya menurunkan berat roller dari standarnya sekitar 10 kalau nggak 11 gram. Saya turunkan ke 9 gram untuk mencari tarikan yang lebih enteng. Jadi kemarin sudah saya lakukan pergantian pada kanvas kopling. Jadi untuk motor Vino 125 kita bisa menggunakan kanvas kopling milik NMAX. Kelebihan NMAX, kanvas koplingnya untuk sepatunya lebih panjang dan diameter lingkarnya itu lebih ini teman-teman, lebih besar. Jadi gap jarak antara sepatu dengan dinding rumah kopling memiliki celah yang lebih tipis atau lebih dekat dibanding standar bawaan Yamaha Vino 125. Jadi kebetulan yang saya beli juga bukan merek Yamaha, saya menggunakan merek Daytona, versi Daytona. Jadi untuk Daytona ini memiliki bahan karbon Kevlar untuk ketahanan terhadap panas dan juga gesekan. Oke, jadi untuk bahan-bahan atau alat-alat yang perlu kita persiapkan. Jadi untuk alat-alat yang perlu teman-teman siapkan, teman-teman harus memiliki ini kunci CVT. Jadi bisa dibeli di toko online ya. Ini kunci CVT, fungsinya untuk digunakan untuk membuka rumah kopling, rumah roller. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan pergantian per sentri, per CVT ataupun kampas kopling, teman-teman wajib memiliki kunci ini ya. Dijual sepasang kayak gini di toko online, ini tergantung merek untuk harganya. Dan kedua, obeng plus kunci. Di sini saya menggunakan kunci buah, jadi lengkap, mau kunci 10, kunci 8. Jadi kebanyakan untuk CVT itu menggunakan kunci 8 ataupun 10 ya, selain obeng. Jadi satu lagi untuk alat yang teman-teman perlu siapkan itu tracker untuk memegang rumah roller ataupun untuk menahan rumah roller dan rumah kopling saat kita melakukan pembukaan. Berhubung saya nggak punya, jadi nanti saya akalin menggunakan alat ini ya seadanya ya. Ini ada tukul ini. Oke teman-teman, lanjut kita melakukan pembukaan rumah CVT. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe dan di like, serta jangan lupa di share ya, dibagi ya, biar teman-teman yang lainnya yang mau melakukan perawatan atau membuka CVT bisa belajar dari channel ini. Kita sama-sama belajar ya. Lanjut teman-teman.
Oke mas bro semuanya, langsung kita eksekusi. Pertama kali yang akan kita buka itu box filter udaranya. Jadi kita bersihkan dulu supaya nggak ada debu yang jatuh nanti ke dalamnya, supaya kita lebih mudah dan lebih enak untuk membukanya. Kita buka dulu satu persatu skrupnya. Jadi untuk Vino 125 ini teman-teman ya, kita cukup menggunakan obeng plus saja ya. Jadi kita pastikan semua baut skrupnya itu terbuka dengan benar, jangan sampai ada ketinggalan, nanti nggak bisa dibuka. Oke, jadi saya hanya mengingatkan untuk teman-teman semuanya yang baru datang ke channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini ya. Jadi untuk membantu saya agar saya lebih bersemangat teman-teman semuanya untuk selalu membuat kontennya, semoga bermanfaat untuk para teman-teman sahabat semuanya. Oke, jadi kita saling berbagi ilmu ya. Bukan karena saya sudah pandai, tapi ada sedikit ilmu yang saya miliki, kita bisa berbagi. Jadi ilmu itu apabila dibagikan akan bermanfaat, jadi nggak akan berkurang. Oke, jadi ini filter udara, kita buka dulu, masih bersih, masih bagus ya. Kemarin sudah saya lakukan pergantian itu. Jadi yang kedua kita menggunakan kunci 10 untuk membuka tutup filter CVT nya. Nanti situ ada seperti busanya itu ya, tempat menaruh filter CVT nya untuk di ruang bernapas dia itu. Jadi kalau nggak dipasang filter nanti debunya juga ikut masuk. Jadi kita menggunakan kunci 10. Di sini saya menggunakan kunci Y ya, kalau lebih mudah. Teman-teman juga bisa menggunakan kunci T ataupun kunci buah ya, kunci sok itu. Kita pastikan semuanya terbuka, baru kita cabut. Nah itu tadi masih nyangkut, kita pastikan semuanya terbuka dengan benar ya. Oke teman-teman, sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, jangan lupa di share, dibagikan ke teman-teman lainnya agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat ini. Jadi ini filter CVT ya teman-teman, itu sudah saya lepas. Nah itu ada gigi untuk menuju ke as rumah roller ya, as engkolnya itu. Lanjut kita menggunakan kunci 8 ya teman-teman, maaf, kunci 8. Jadi kita buka seluruh baut box CVT nya menggunakan kunci 8. Di sini saya menggunakan kunci sok ukuran 8 ya, kunci yang kecil. Jadi teman-teman juga bisa cukup menggunakan kunci T. Jadi lebih praktisnya menggunakan kunci T teman-teman, lebih panjang, jadi lebih mudah itu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sekiranya belum jelas, silahkan di komentar ya. Nanti insya Allah saya balas, saya jawab komentar teman-teman yang kira-kiranya masih kurang paham dengan video ini. Jadi teman-teman maaf, ini suara saya agak serak ini karena habis batuk, belum begitu sembuh. Gatal tenggorokan saya ini Ki. Kita pastikan seluruh baut-baut yang menempel di box CVT, baut 8 yang kita buka semuanya kita kendorkan, baru kita buka satu persatu agar nanti kita membukanya tidak menyangkut ya teman-teman. Jadi perawatan rutin itu sangat perlu ya. Jadi untuk motor-motor matic itu minimal 4 atau 6 bulan kita lakukan pembersihan atau pemberian grease di bagian-bagian part-part dari motor matic ini ya, di CVT ini. Jadi seperti box rumah roller, bos rumah roller, ataupun di bagian rumah kopling. Jadi untuk Yamaha 125 ini menggunakan 2
dua ya. Kalau Yamaha biasanya dua, itu primer dan sekunder. Jadi untuk primer itu bisa digunakan untuk bagian rumah roller, dan untuk yang sekundernya bisa digunakan untuk di bagian kopling. Jadi teman-teman jangan menggunakan grease biasa ya yang untuk sasis itu. Soalnya ini grease-nya khusus yang tahan panas. Memang diperuntukkan untuk bagian CVT untuk perawatan ya. Jadi apabila kita sering melakukan perawatan servis ringan di motor matic kita, supaya pemakaian part-partnya itu bisa lama, tidak cepat haus dan tidak cepat melakukan pergantian ya. Oke teman-teman, lanjut kita selesaikan pembukaan baut-baut 8 yang menempel di box CVT nya. Jadi maaf ini agak berisik, ada suara-suara ya, biasalah anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong di depan rumah itu. Oke, jadi untuk baut-baut 8 yang di bawah-bawah box CVT kita periksa semuanya. Soalnya sekeliling box itu ada semuanya ya, baut 8. Jadi harus kita pastikan semuanya terbuka atau dilepas. Masih ada bautnya nyangkut satu itu di bawah, jadi kita masih nggak bisa bukanya ya. Jadi kita buka dulu. Jadi jangan lupa teman-teman ya, aktifkan tombol loncengnya agar setiap saya mengupload video baru teman-teman bisa tahu. Semoga video-video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula ya, yang masih takut-takut untuk buka box CVT. Jadi gampang saja, nggak usah takut-takut, buka aja, lihat aja tutorial di video ini, pasti nggak akan salah itu. Jadi hitung-hitung kita mengurangi biaya ya untuk perawatan, jadi nggak perlu bawa ke bengkel, bisa bongkar sendiri. Oke, jadi tahap selanjutnya setelah kita buka box CVT, kita pasang ganjal. Seharusnya kita menggunakan tracker ya teman-teman ya. Kita menggunakan tracker untuk menahan rumah roller agar tidak berputar di saat kita akan membuka baut di tengahnya ya, baut rumah rollernya. Kita menggunakan kunci 17 ya teman-teman. Sini saya menggunakan kunci shock. Jadi kita cukup mengganjal bagian dalam rumah roller itu, di bagian yang ada kipasnya itu. Kita tahan, kita ganjal menggunakan besi yang ukuran ya, yang kira-kira pas di situ. Bisa menggunakan besi apa saja ya teman-teman. Oke, jadi dia terganjal, tidak berputar, jadi kita bukanya dengan mudah. Jadi teman-teman harus diperhatikan untuk susunan baut dan ringnya ya. Jadi pertama kali itu baut, kemudian ring, dan gigi untuk engkol, untuk kickstarternya ya. Oke, ini rumah rollernya, bagian kipas. Kita periksa apakah kotor, berminyak, atau sudah memiliki alur. Kena gesekan dengan fan bel. Ini fan belnya boleh kita buka, kita periksa apakah sudah terjadi keretakan atau sudah kaku. Nah ini kan sudah rusak teman-teman ya, udah mulai mengalami keretakan-keretakan, jadi kita ganti. Sini saya berganti menggunakan Aspira ya. Jadi Aspira itu produknya kerjasama antara perusahaan Astra dengan Bando ya. Oke, jadi untuk di tengahnya, tengah-tengah antar rumah roller dan kipas ada ring kecil. Oke, ada satu ring, jadi jumlah keseluruhan ringnya ada 3 ya teman-teman ya.
yang tebal paling depan, yang pertengahan ring yang paling tipis, dan yang belakang yang sedang, yang nomor 2. Jadi ada 3 ketebalan. Perlu diingat teman-teman ya. Jadi untuk masangnya nanti jangan sampai salah. Oke. Ini contoh rollernya sudah oblak semua teman-teman. Sudah tidak bulat lagi, sudah memiliki tergerus, sudah takok-takok bertakok semua itu. Jadi kita ganti dengan roller yang lebih bulat. Di sini saya menggunakan roller ukuran 9 gram. Merek Yamagata. Untuk penurunan berat roller, jadi cukup kita turunkan 2 gram dari berat asal dia ya. Untuk Vino 125 saya menurunkan jadi sekitar 9 gram ya kita pakai. Jangan terlalu ringan dan tidak boleh terlalu berat ya teman-teman. Turun 2 gram ataupun naik 2 gram dari standar bawaan pabrik. Jadi kalau kita menggunakan roller lebih ringan agar memiliki putaran ataupun lebih enteng di tarikan bawahnya ya. Jadi kalau untuk penurunan 2 gram dia tidak terlalu ngempos nanti di putaran topnya, tidak loyo. Jadi kalau kita terlalu rendah dia bisa lemah putaran tingginya ya, putaran top speednya. Oke, ini rollernya masih bulat, kita roller baru Yamagata 9 gram. Kita cek untuk rumah rollernya apakah sudah aus kalah dengan fan belt. Kita bersihkan dari debu dan juga minyak. Pastikan bersih ya, kita lap dengan lap bersih. Oke, setelah kita pastikan rumah roller sudah bersih, kita akan lanjut memasang roller di rumahnya. Jadi untuk roller yang baru saya belinya Yamagata ini, untuk Vino ini, untuk sisi kiri dan kanannya sama ya teman-teman ya. Jadi kita bebas untuk memposisikan rollernya, kiri kanannya sama. Jadi mau bolak-balik pun tidak masalah. Kecuali untuk tipe atau jenis lain yang memiliki pinggir sisi yang berbeda ya. Oke, jadi kita susun sebanyak 6 biji rollernya ya. Harus bersih dari minyak dan kotoran. Baru kita pasangkan plat belakang rumah roller. Dan plat ini juga harus kita bersihkan dari kotoran-kotoran debu. Kalau mau teman cuci juga bisa, lalu dikeringkan kembali, baru kita pasangkan. Oke, kita coba dulu. Oke, pas, baru kita pasang ring. Itu kita pasang grease-nya ya, grease CVT. Oleskan ke bagian bosnya, bos rumah roller. Secukupnya saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu berlebihan. Ini grease yang primer ya, khusus untuk rumah roller. Jadi kalau untuk bagian sekunder rumah kopling kita menggunakan yang sekunder ya teman-teman. Oke, pas.
Oke, fanbel baru merek Aspira. Jadi Aspira ini nggak kalah bagusnya dengan ori Yamaha ya, karena ini pabrikan Bando, kerjasama dengan Bando Indonesia yang sudah terkenal sejak lama memproduksi fanbel berkualitas di Indonesia. Oke, kita memasang fanbel dengan cara kita menekan untuk membuka puli di bagian kopling agar terbuka, jadi fanbelnya lebih bisa masuk ke dalam, jadi tidak jepit, sehingga mudah dipasang ke rumah roller ya. Jadi kalau nggak kita tekan pakai tangan, dia nggak akan terbuka dan susah masuk ke dalam. Oke, jangan lupa kita pasang bagian untuk pengengkol, lalu ring. Jadi harus dipaskan pada alur bosnya, asnya, baru baut pengunci. Jadi perlu teman-teman ingat lagi, ada 3 buah ring. Ring paling tebal di depan, di tengah ring yang paling tipis, dan yang sedang ada di belakang plat rumah roller ya teman-teman. Oke, kita kunci menggunakan kunci 17. Karena kita tidak menggunakan tracker, kita masih menggunakan untuk pengganjalan pada kisi-kisi atau sirip-sirip kipasnya. Jadi memang agak sulit ya teman-teman ya, harus ditahan dulu. Ini saya lepas terus ini, tapi nggak masalah teman-teman, yang penting dia bisa menahan dan tidak membuat cacat bagian rumah kipas ya, karena lumayan tebal. Jadi aman kalau teman-teman ganjal ya. Aduh, jatuh terus ini. Kita tahan ya. Putar dulu baru ganjal. Ini kendor ya teman-teman ya. Jadi kipasnya berputar ke depan, lepas terus. Nah, jadi kita ganjal, kita putar, tahan. Oke, pasang lagi. Kita putar secukupnya karena kita tidak memiliki kunci yang ada ukuran kekencangannya. Jadi kita secukupnya saja, sekira-kiranya sudah kuat dan tidak kendor, tidak perlu terlalu berlebihan ya teman-teman. Oke, jadi kalau untuk kunci shock ini, kunci CVT ini diperuntukkan untuk rumah kopling ya teman-teman. Ada 2 jenis, jadi tidak kita pakai hari ini karena kita sudah melakukan pergantian rumah kopling kemarin. Saya menggunakan, maaf teman-teman, bukan rumah kopling tapi sepatu kopling, kampas kopling. Saya menggunakan merek Daytona. Jadi untuk model yang punya NMAX ya. Jadi untuk NMAX itu lebih bagus kalau dipakai untuk Vino, memiliki tapak yang lebar dan gap yang lumayan kecil, sehingga antara dinding rumah kopling dengan sepatunya itu memiliki jarak yang cukup dekat, sehingga sekali gas dia cepat ngembang, sepatunya menempel di dindingnya, lebih agresif teman-teman ya. Oke, jangan lupa dipasangkan paknya, lalu kita masukkan perlahan box CVT-nya, penutupnya. Pastikan semua tertutup dengan rapat sambil digoyang-goyang sehingga asnya masuk. Oke, perlahan sambil digoyang-goyang. Oke, kalau sudah pas baru kita pasang baut CVT, baut boxnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pastikan semuanya terpasang ya teman-teman. Oke, sekedar mengingatkan kembali untuk para sahabatku semua, teman-teman semuanya yang sedang menonton channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Jadi saya berbagi sedikit ilmu yang saya mengetahui, bukan karena saya pintar, bukan karena saya lihai, bukan untuk menggurui, tapi sekedar berbagi teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman semuanya. Jadi apabila kita berbagi harta bisa berkurang, tapi apabila kita berbagi ilmu, ilmu itu akan terus bertambah. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut-takut untuk berbagi ilmu kepada siapapun. Selama ilmu itu bermanfaat, semoga menjadi amal jariah untuk kita di akhirat nanti ya. Jadi kita untuk mengencangkan box CVT, baut 8-nya tidak perlu terlalu over terlalu berlebihan, terlalu kencang ya. Cukup secukupnya saja. Cukup kencang tapi tidak terlalu berlebihan kencang dan tidak kendor atau terlalu lemah ya. Pastikan sesuai. Bisa kita cukup rasa-rasakan, jadi nggak perlu pakai terlalu kuat. Kita pakai sambungan kunci ya, sampai kuat-kuat bener itu. Nanti takutnya bisa retak bagian box CVT-nya ataupun bautnya bisa dol, bisa juga kuncinya yang rusak. Cukup sedang-sedang saya teman-teman. Kita pastikan semuanya terkunci. Oke, kita pasang tutup bawahnya. Jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau untuk motor matic bagian transmisinya itu ya CVT-nya ini teman-teman ya, untuk menyesuaikan untuk setiap putaran antara mesin dan roda belakang, semuanya diatur oleh bagian CVT ya, dengan gaya sentrifugal. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar atau pemula untuk membuka CVT ini, jangan ragu-ragu, silakan dibuka, dipelajari. Jadi kita bisa hemat biaya, sekaligus kita paham mekanisme ataupun cara kerja CVT ya. Oke, kita pasang filter CVT-nya, baru kita pasang tutupnya. Jadi ini untuk menggunakan baut 10 ya teman-teman, jangan sampai lupa.
Oke, setelah kita pastikan semuanya terkunci dengan benar, kita mulai memasang filter udara. Jadi untuk filter udara kita tempelkan ke rumah filternya ya, tutupnya itu. Jangan kita pasang di dalam dulu, agar lebih memudahkan kita untuk memasangkannya. Kita kunci seluruh sekrupnya, pastikan semuanya terkunci dengan benar. Ini suara saya ini serak-serak ya teman-teman. Habis batuk kemarin, musimnya ini musim enggak bagus cuacanya, kadang panas, kadang hujan. Cuaca sedang tidak bersahabat. Jadi suara saya agak serak-serak. Biasanya suara saya merdu teman-teman, kayak vokalis itu ya. Oke, kita cek apakah nyangkut atau ada masalah di bagian kickstarternya atau engkolnya atau selanya. Biasa ada yang nyebut engkol, ada yang menyebutnya sela, ada juga yang bilang kickstarter ya. Pastikan dulu seluruh skrup untuk rumah filter udara terpasang dengan benar. Oke, demikian teman-teman. Cukup mudah, simpel dan praktis bukan? Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, kalaupun takut untuk membukanya, silahkan tonton video ini. Jangan lupa di share ya untuk dibagi teman-teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya lagi jangan lupa di subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.